Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terkhusus Jemaat GKI Kabangan di mana Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kembali bersama saya di dalam acara doa pagi GKI Kabangan pada malam hari ini. Saya bersyukur bahwa kita semuanya boleh bersama-sama bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan biarlah kesempatan malam hari ini bisa kita gunakan untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Selamat malam ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, hadirlah di dalam hati kami sehingga memampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada doa malam kali ini kita akan mengusung tema yaitu kuasa Tuhan menyertai umatnya. Diambilkan dari Yosua pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pada saat ini saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tetapi nanti akan saya penggalkan beberapa ayat sebagai penguat atau pendukung dari renungan kita kali ini. Bapak Ibu Saudara, perikop kita diambilkan dari Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan tentang kisah Yosua sebagai pengganti Musa untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada saat itu mereka merebut kota Yeriko. Setelah itu mereka merebut kota Ai. Dan pada saat ini dalam perikop ini ada beberapa kota yang akan mereka rebut di dalam bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut. Nah, mengetahui akan rencana tersebut, 5 orang raja Amori, yaitu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon mengadakan kesepakatan bersama. Mereka menjalin kekuatan dari kelima orang raja ini untuk menghadapi bala tentara yang dipimpin oleh Yosua. Mereka rupanya mendengar bahwa kota Yeriko maupun kota Ai telah jatuh ke tangan orang-orang Israel. Dan hal ini juga sangat mengkhawatirkan bagi mereka, karena kota Yeriko maupun kota Ai adalah kota-kota yang cukup besar, di mana banyak pahlawan-pahlawan tentara mereka yang akhirnya gugur ketika menghadapi pasukan bala tentara Yosua. Nah, mereka mengadakan semacam ikatan, menjalin kerjasama untuk menggalang kekuatan melawan Yosua beserta tentaranya. Tetapi Yosua tetap untuk melaksanakan perintah Tuhan, memasuki tanah Kanaan dan menduduki bagian demi bagian, kota demi kota yang ada di bagian Kanaan tersebut. Satu hal yang patut kita catat adalah pada ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, rupa-rupanya Yosua beserta bala tentaranya ini tidak takut untuk menghadapi persekutuan kelima raja-raja Amori tersebut. Dan memang pada kenyataannya akhirnya kelima kota tersebut
bisa dikuasai oleh Yosua beserta bala tentaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah saya melihat ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang ketaatan, dan yang kedua tentang keyakinan. Pada awal ketika memasuki wilayah Kanaan ini atau tanah Kanaan ini, ketika mereka menyerang kota Yeriko, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang ada di dalam kota tersebut harus dimusnahkan. Nah, pada saat itu ketaatan boleh tercermin di dalam diri Yosua beserta tentaranya. Mereka menghanguskan kota tersebut dengan api, tidak membiarkan seorang pun hidup. Mereka menumpasnya habis. Hanya untuk barang-barang emas, perak, dan sebagainya sebagai barang jarahan akan dimasukkan kepada perbendaharaan di rumah Tuhan. Nah, itu dilaksanakan oleh mereka. Ada ketaatan yang mereka wujudkan di dalam penyerangan ataupun perebutan wilayah Kanaan tersebut. Mereka teringat akan firman tersebut, mereka merasa yakin, mereka merasa taat akan firman Tuhan tersebut, sehingga mereka mampu. Dengan ketaatan itu mereka mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Dan yang kedua adalah keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yosua beserta bala tentaranya yakin kalau mereka akan mengalahkan kelima raja-raja Amori tersebut? Mereka yakin karena pada ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa mereka akan disertai oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Yosua maupun bala tentaranya. Suatu keyakinan yang luar biasa yang dipunyai oleh Yosua dan bala tentaranya ini. Mereka yakin akan pertolongan Tuhan, mereka yakin akan penyertaan Tuhan di dalam penyerangan tersebut. Dan memang pada akhirnya kelima raja tersebut bisa dibunuh dan kota-kotanya bisa dikuasai oleh Yosua dan bala tentaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita juga bisa belajar daripada mereka. Kita bisa belajar dari firman Tuhan dalam perikop ini tentang ketaatan dan keyakinan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada masa pandemi ini, kita mungkin merasa miris ketika melihat kondisi seperti ini. Kondisi perekonomian yang tidak atau belum pulih sepenuhnya. Lantas untuk masalah tentang kesehatan yang saat ini justru semakin bertambah jumlah pasien COVID-19 dengan ditemukannya varian-varian yang baru. Kalau kita melihat seperti itu, kita menjadi takut, kita menjadi miris akan kondisi seperti ini. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, kita menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya Tuhan akan menyertai kita. Di samping itu kita juga harus mempunyai keyakinan yang kuat akan Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan membantu kita, menolong kita, kita punya keyakinan seperti itu, hendaklah ini juga kita boleh belajar daripada Yosua dan bala tentaranya. Mungkin sedikit perbedaan di antara kita dengan mereka, di antara kita dengan Yosua dan bala tentaranya. Kalau mereka, Yosua dan bala tentaranya berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi saat ini kita tidak bisa seperti itu. Mungkin yang membedakan kita sebatas itu. Tetapi yakinlah, ketika kita tidak bisa berhadapan muka dengan muka
dengan Tuhan. Tetapi ketika kita punya keyakinan yang kuat di dalam kehidupan ini akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita apapun, yakinlah Tuhan akan menolong kita. Mungkin di dalam setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita berdoa secara khusus, ketika kita memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita, ketika kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya di dalam kehidupan ini, ketika kita juga mentaati setiap larangan-larangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini, ketika semuanya itu kita lakukan, kita taat akan semuanya, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tentu suatu keyakinan yang luar biasa yang bisa kita munculkan di dalam kehidupan ini akan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan benar-benar berkuasa terhadap diri kita, biarpun lawan kita adalah masa-masa pandemi COVID-19 ini yang kita tahu sungguh sangat luar biasa. Tetapi kuasa Tuhan menyertai umatnya. Kuasa Tuhan menyertai kita, orang-orang percaya sebagai pengikut Tuhan, ketika kita menyatakan ketaatan kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita di dalam mengatasi semua hal tersebut. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang sedikit bisa saya sampaikan sehubungan dengan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah, malam hari ini Engkau ingatkan akan kekuasaan Engkau, akan kuasa-Mu terhadap kehidupan kami di dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kami mengharapkan pertolongan-Mu. Kuasa-Mu mampu untuk mengatasi segala sesuatunya. Kami taat kepadamu. Kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan di dalam masa-masa sulit seperti ini, untuk kami tetap bertahan hidup. Kami boleh melakukan segala aktivitas keseharian kami dengan sebaik-baiknya. Biarlah semuanya ini akan menguatkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai umatnya, Engkau selalu membantu umatnya yang bergantung kepadamu, yang selalu taat dan yakin akan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya kali ini ada beberapa hal yang tidak menyenangkan